Shalom saudaraku, mari kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Yakobus pasal 1 dan kita masuk ke ayat 24 dengan tema amnesia rohani. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Pernahkah saudara berjalan ke sebuah ruangan lalu tiba-tiba lupa apa yang hendak Anda ambil? Fenomena ini begitu umum sehingga para psikolog memberinya nama doorway effect atau efek pintu. Sesuatu tentang perpindahan dari satu ruangan ke ruangan lain seolah-olah menghapus memori jangka panjang kita. Nah, Yakobus menggambarkan fenomena serupa dalam kehidupan rohani, tetapi dengan konsekuensi yang jauh lebih serius. Seseorang bercermin. Dia melihat wajahnya dengan jelas. Lalu dia berjalan pergi dan segera lupa bagaimana rupanya. Bukan lupa setelah seminggu atau sebulan, tapi segera, langsung, seketika. Nah, kata segera dalam bahasa aslinya menekankan betapa cepatnya kelupaan ini terjadi. Ini bukan masalah daya ingat yang lemah, tapi ini adalah kelalaian yang disengaja, pengabaian yang aktif. Orang ini memilih untuk tidak merespon apa yang dilihatnya. Dalam konteks firman Tuhan, lupa bukan sekedar gagal mengingat informasi. Alkitab seringkali menggunakan kata lupa untuk menggambarkan ketidaksetiaan perjanjian. Israel berulang kali diperingatkan, jangan lupakan Tuhan Allahmu. Melupakan firman berarti mengabaikan tuntutannya, menolak untuk membiarkannya mengubah hidup saudara. Yang tragis adalah, orang ini benar-benar melihat. Ia tidak buta. Ia mengamati wajahnya di cermin. Ia mendengar firman dikhotbahkan. Ia membaca Alkitab. Ia tahu apa yang seharusnya dilakukan. Tapi begitu ia melangkah keluar dari kebaktian, begitu ia menutup Alkitabnya, semua itu menguap seperti embun pagi yang terkena matahari. Saudara, berapa banyak khotbah yang sudah Anda lupakan? Berapa banyak ayat yang pernah menyentuh hati Anda tapi tidak pernah mengubah perilaku Anda? Kelupaan rohani adalah penyakit yang berbahaya, justru karena penderitanya tidak sadar dia sakit. Mintalah Tuhan untuk memberikan hati yang mengingat dan yang bertindak. Dan sebagai refleksi, kelupaan rohani bukan masalah daya ingat yang lemah, tapi pengabaian yang disengaja. Kita bisa mendengar firman dengan jelas, tapi memilih untuk tidak meresponnya. Dan tragisnya, begitu kita melangkah keluar dari perjumpaan dengan kebenaran, semua itu bisa menguap seketika jika tidak diikuti dengan tindakan. Kita berdoa, Tuhan ampuni kami atas kelupaan rohani yang begitu sering terjadi dalam hidup kami. Kami mengaku bahwa kami sering mendengar firman-Mu, tapi berjalan pergi tanpa perubahan. Berilah kami hati yang mengingat dan tangan yang bertindak. Jangan biarkan kebenaran-Mu menguap dengan sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.